Secret Lovers, di Sukabumi, Jawa Barat, ada pabrik mie tertua yang sudah produksi sejak tahun 1940. Namanya Mie Cekau. Mie legendaris ini pun digunakan di kedai mie goreng terkenal yang juga legendaris di Sukabumi. Kocak gitu. Di kota Sukabumi, tepatnya di Jalan Arif Rahman, Warudoyong, ada kedai spesialis mie goreng Portugal alias porsi tukang gali. Lihat sendiri deh porsinya, banyak banget kan? Satu porsi mie bisa untuk 4-6 orang. Mie goreng ini jadi favorit gak hanya orang Sukabumi loh, tapi juga orang luar Sukabumi. Nah ini dia nih, mie goreng legendaris ya. Gimana nggak legendaris? Tadi aja api. Saya nyebutnya mie goreng avatar. Karena bisa ngendalain api. Iya kan? Mie goreng hitam, mie goreng gosong. Mie goreng gosong ya? Waduh, ini udah mau matang nih, kita lihat nih. Wah. Mie goreng Udi Nusantara sudah eksis sejak tahun 1978. Mie ini tipikal mie goreng Chinese food. Dulu awalnya jualan keliling, tapi di tahun 1900-an sudah menetap. Sampai sekarang, rasa dan porsinya nggak berubah Secret Lovers. Menunya pun masih sama, mie goreng dan bihun goreng. Selain porsinya yang jumbo, toppingnya pun melimpah. Biasanya untuk satu porsi menggunakan 2-3 telur dan 3 potong ayam. Nah saya pengen nyoba nih cara ngendalain api kompornya gimana. Ini panas nih. Gimana mas? Boleh. Oh ya. Kocak gitu. Metal. Wow. Waduh. Ini minyaknya nyiprat asli. Jadi kayak kalau boleh dibilang ini nggak bisa sembarangan orang karena kalau kita salah ngaduk dia nyiprat. Tadi saya kena nyiprat kena kaki. Aduh panas. Wow, ini aduk aja nih. Aduk terus. Ini panas soalnya. Aduk lagi. Panas. Mie goreng Mang Udin memang mirip dengan mie goreng dari Cina, chow mein. For your info nih, mie goreng Cina dimasak menggunakan api besar di wajan agar muncul aroma asap khas yang dikenal wok hei. Dalam bahasa Cina artinya aroma wajan panas. Selain itu, tekstur mie gorengnya tidak terlalu berminyak. Bumbu yang dipakai cuma kecap asin, minyak wijen, dan saus tiram. Bedanya, kalau mie goreng Cina dominan gurih asin, mie goreng Sukabumi rasanya lebih manis. Jenis mie-nya pun beda. Kalau di Cina, mie yang digunakan Shanghai noodles, teksturnya bulat dan besar-besar. Kalau mie goreng Sukabumi, teksturnya lebih pipih. Nah, ini nih, mie yang bikin beda. Kok ini namanya mie apa? Mie cekau. Mie cekau. Mie asli Sukabumi ya. Bedanya dia lebih tebal-tebal, beda sama kayak mie telur. Jadi ini khusus kalau di Sukabumi mie-nya yang kayak gini ya. Cuman emang dia buatnya di mana sih? Ada? Ada pabriknya di jalan apa itu deh? Kelenteng. Kelenteng, oh deket Odeon. Cineton. Iya. Oh. Berbekal informasi dari Ramdan, Alvin Pep mencari pabrik pembuat mie cekau di daerah kawasan Odeon, Jalan Cempaka, Kota Sukabumi. Baru masuk ke dalam pabriknya, sudah terasa legendarisnya Secret Lovers. Karena pabrik ini merupakan pabrik mie tertua di Sukabumi, sudah ada sejak tahun 1940. Meski mencetaknya sudah menggunakan mesin, pabrik mie cekau masih mempertahankan cara tradisional untuk memipihkan adonannya. Alat yang dipakai mirip seperti permainan jungkat-jungkit. Bedanya, alat ini terbuat dari bilah bambu sederhana yang dikaitkan di lubang. Ini kenapa harus pakai bambu buat ngepres ya? Bukannya ada kayu juga ya? Ada, cuman kalau patah langsung ini, kalau bambu kan ada kenyal gitu. Oh, lentur. Lentur. Lebih lentur ya? Nggak langsung patah lah. Kayaknya sih gampang, tapi aslinya susah loh. Bambu nggak boleh lepas dari lubangnya, meskipun harus digerakkan dari ujung kiri ke ujung kanan. Cara menggerakkannya dengan melompat kecil. Gerakan ini terus dilakukan berulang sampai adonan mie-nya lebih padat dan kalis. Biasanya satu adonan butuh waktu sekitar 10-15 menit tergantung banyaknya.
Yang pasti sih perlu stamina lebih dan kesabaran ekstra ya. Semangat Alfi Pep! Ini dia, kayak main jungkat-jungkit. Lucu ya. Tapi ini merupakan teknik tradisional untuk memipihkan adonan mie. Nah, setelah di ujung ini, nah kita harus balik lagi sebenarnya. Cuman tujuannya ini adalah agar mie-nya kenyal. Sekarang kan banyak yang modern pakai mesin pengepres ya, biar jadi rata semua. Cuman ini pakai yang tradisional, pakai bambu dan meja kayu. Jadi ditekan-tekan sampai dia pipih. Sejak dulu, pabrik mie Cekau jadi pemasok utama berbagai restoran, hotel berbintang, dan kedai mie terkenal di Sukabumi, salah satunya warung mie goreng Udin Nusantara. Eksis lebih dari 8 dekade, mie Cekau Odeon berusaha mempertahankan kualitas, tekstur, dan juga rasa. Warisan resep asli tetap dijaga. Agar lebih tipis, adonan dimasukkan lagi ke mesin, tapi harus dibalur tepung supaya adonan mie tidak lengket di mesin. Proses ini sangat berpengaruh pada hasil cetakan mie-nya, makanya adonan harus dipastikan pipih dan tidak sobek. Baru deh digulung seperti menggulung karpet. Harus pelan-pelan ya, supaya adonan mie-nya nggak rusak. Tuh lihat, kalau adonan bagus, hasil mie-nya jadi tebal dan padat dan nggak mudah putus. Nanti kalau direbus lebih ngembang lagi. Dulu sebelum ada mesin ini, dia motongnya pakai manual ya, pakai pisau ya. Pakai pisau terus ada meja yang cetakannya itu dipotong satu-satu, kebayang nggak? Begel ya kayak gimana ya. Ini setelah ini kita langsung ke proses perebusan ya. Menyimpan mie nggak boleh asal secret lovers. Harus diluruskan dulu seperti ini, baru ditaruh memanjang. Mie tidak boleh digulung, soalnya nanti bisa rusak dan tidak mengembang sempurna saat direbus. Oh iya, nama Cekau diambil dari nama pemilik pertama pabrik mie, Tan Bun Kau, atau biasa dipanggil Encek Kau. Usaha pembuatan mie Cekau kini diteruskan oleh generasi ketiga, Ko Ho Ho, atau akrab disapa Jimbon. Berat ternyata. Ini berat. Astagfirullahaladzim. Yo. Nah ini benar-benar ya. Ini ada paling 10 kiloan. Ada 10 kilo, jadi dia agak berat. Nah terus harus hati-hati juga. Karena kalau jatuh, wah bisa ngulang lagi nih. Nah kita akan masuk ke proses perebusan. Tuh di situ tuh proses perebusannya ya. Sebelum direbus, mie didiamkan dulu sekitar 5-10 menit agar tidak menggumpal saat direbus. Merebusnya tidak menggunakan panci pada umumnya, tapi wajan dan kompor khusus terbuat dari batu bata merah. Dulu tahun 1940-an, bahan bakarnya masih kayu bakar, tapi sekarang sudah diganti kompor gas. Kalau matang kelihatan gimana? Nah, kuningnya bagus. Kuningnya Ya, bagus. Cukup lagi ya. Cukup ya. Udah ngembang juga sebenarnya. Nah yang paling unik dia harus dimasukin air dingin ya. Tujuannya apa kok? Biar buat ngelempengin. Oh, ngelempengin ya? Nggak panas. Mie direbus hanya sampai setengah matang. Butuh waktu sekitar 3-5 menit saja. Soalnya kalau terlalu lama, nanti tekstur mie-nya jadi lebih lembek. Uniknya nih, walau wajannya besar, mie yang direbus hanya boleh 1 gumpalan loh. Kenapa nggak langsung 2 atau 3 gitu kok? Mie-nya yang dimasukin. Terlalu banyak, nggak keaduk. Oh, ngaduknya emang harus kayak begini, diputer-puter gini kok? Ya, jadi keaduk semua ya. Oh, jadi... Kadang-kadang nempel. Oh, jadi biar ini tujuan direbusnya biar nggak nempel. Jadi biar ya. Oh ya, jadi kayak gini ya kok ya? Oh. Setelah direbus, mie didinginkan dengan mencelupkannya ke air dingin dan didiamkan 5-10 menit. Setelah dingin, barulah dibagi jadi beberapa bagian. Dalam satu hari, pabrik mie Cekau bisa membuat ratusan kilogram mie. 1 kilogram mie Cekau berisi 2-3 gulungan mie. Harganya cuma Rp26.000 saja. Mie yang sudah ditempatkan di wadah bambu disimpan di ruangan yang sejuk. Tipe mie Cekau sama dengan mie Hokian, teksturnya besar dan lebih tebal dibandingkan mie telur ataupun jenis mie lain. Rasanya itu gurih, asin, enak banget.
Jadi beda sama kayak mie telur yang rasanya hambar, belum dibumbuin, belum ada rasanya. Jadi enak kalau mau diolah jadi mie goreng, mie godok, mie kuah, mie rebus, pasti jadi lebih enak ya. Apalagi ditambah topping-topping daging ayam, bakso, sosis, pasti makin enak ya. Ini emang mie cekau Sukabumi itu asli enak.